Adili, Jokowi adili. Nah, itu boleh dikatakan masyarakat yang ada di luar Jawa sampai di Jawa sini juga menyatakan begitu. Tapi dia diam saja. Dan terakhir-terakhir ini juga ada lagi hembusan angin yang begitu kencang yang berkaitan dengan masalah skripsi palsu dan ijazah palsu di UGM. Masalah skripsi palsu dan ijazah palsu di UGM itu. Ya. Namun demikian, dia juga dengan tenang. Dia tanpa memberikan reaksi yang berlebihan. Dia berkata dengan sederhana. Ya, itu termasuk ya hal-hal yang murahan saja. Sahabat usia Mas, pada saat ini saya kok kembali lagi ya ingin memperbincangkan tentang Joko Widodo yang sudah lengser. Ya. Kenapa saya kok ingin memperbincangkan? Ternyata Joko Widodo ini menurut saya boleh dikatakan mantan presiden yang paling luar biasa. Kenapa tidak? Karena pertama, dia memang mendapat sanjungan yang luar biasa. Ya, dia mendapat apa yang namanya rakyat itu boleh dikatakan percaya penuh atas pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan. Tapi begitu menjelang lengser sampai saat ini sebetulnya dia menjadi bahan pergunjingan ya, oleh banyak pihak, apakah itu orang yang kritis, apakah itu orang yang ada di luar di luar jaringannya ya. Sebagai bahan ya, dia kan dikatakan banyak pihak begitu lengser, yaitu adanya suara rakyat adili Jokowi ya. Jokowi adili, Jokowi adili. Nah, itu boleh dikatakan masyarakat yang ada di luar Jawa sampai di Jawa sini juga menyatakan begitu. Tapi dia diam saja. Dan terakhir-terakhir ini juga ada lagi hembusan angin yang begitu kencang yang berkaitan dengan masalah skripsi palsu dan ijazah palsu di UGM itu. Ya. Namun demikian, dia juga dengan tenang. Dia tanpa memberikan reaksi yang berlebihan. Dia berkata dengan sederhana. Ya, itu termasuk ya hal-hal yang murahan saja. Ya, luar biasa. Nah, sekarang mengapa Jokowi ini saya katakan luar biasa? Karena hingga saat ini dia memiliki daya magnet yang luar biasa. Daya magnetnya sangat kuat. Ya, boleh dikatakan banyak orang yang berkunjung ke Joko Widodo. Mulai dari rakyat biasa sampai tokoh-tokoh bisnis, bahkan sampai presiden pun juga datang ke Solo, ke kediamannya. Rakyat hampir setiap hari selalu ada yang berkunjung ke rumahnya hanya sekedar berfoto untuk mengabadikan ada di depan rumahnya. Syukur yang bisa bertemu dengan Joko Widodo, berjabat tangan lalu bersuah foto itu. Presiden Prabowo sendiri juga datang ke Solo. Ini kan luar biasa, tentu ada magnet tersendiri. Nah, dalam hal kekuatan dia untuk menarik orang yang begitu banyak, ya, itu bisa jadi karena dia, Joko Widodo ini boleh dikatakan adalah pemimpin yang merakyat. Ya. Benar-benar pemimpin yang merakyat. Kalau kita lihat
dia selalu datang ke kelompok-kelompok orang kecil, yaitu yang ada di pasar itu. Ya. Dia sering masuk ke pasar, sering belusukan ke hal-hal yang kurang didatangi oleh orang lain, oleh pejabat-pejabat yang lain. Tapi juga sekaligus kalau ke pasar dia juga berbelanja, tapi juga sekaligus berbagi. Ya, apakah itu kaos yang diberikan kepada rakyat dengan cuma-cuma itu. Nah, itulah gambaran kekuatan magnet diri dari presiden. Jadi ada dua hal menurut saya kekuatan magnet pada diri Joko Widodo itu. Yang pertama karena dia begitu digonjang-ganjingkan tidak memberi respon, ya, tetapi dia cukup diam dan kalau memberikan jawaban dijawabnya dengan santai saja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia dikenal sebagai pemimpin yang merakyat. Tapi sebenarnya bukan itu saja menurut saya. Dia atau Joko Widodo ini masih dapat dikatakan menjadi sumber informasi tentang politik di Indonesia. Mengapa tidak? Ya, karena tadi saya katakan Presiden Prabowo saja datang ke Solo untuk berbincang-bincang. Tentu saja di situ akan ada diskusi. Bisa jadi dia juga akan memberikan, maksud saya Joko Widodo akan memberikan nasihat-nasihat yang perlu dilakukan oleh Prabowo. Ya. Bahkan adiknya yang beberapa hari yang lalu, Hasim, ya, itu juga datang ke sana dan dia juga menyatakan ke publik bahwa mendapat banyak nasihat, ya. Dan banyak lagi, ya. Bahkan ada tokoh di bidang bisnis yang juga datang ke Solo, ya, untuk ya berdiskusi, bersilaturahmi. Tentu yang dibicarakan juga masalah perekonomian Indonesia karena dia adalah orang yang sukses di bidang bisnis ekonomi Indonesia. Nah, itu hubungan jalinan Joko Widodo dengan pihak pebisnis di Indonesia boleh dikatakan sangat kuat, ya. Buktinya tadi ada orang yang datang. Dari situlah kekuatan Joko Widodo, ya. Lalu yang lain lagi, koalisi Indonesia Maju itu boleh dikatakan yang menjadi kesuksesan itu juga gara-gara atau menurut saya itu adalah ide dari siapa? Joko Widodo. Ya. Dalam hal berpolitik itu tadi masalah koalisi, tapi dalam politik juga masih sangat kuat karena satu hal lagi, yaitu dia masih bisa berkecimpung, ya, di seputaran istana karena anaknya yang sulung Gibran itu juga saat ini menjadi wakil presiden. Nah, dari situlah dia juga masih bisa berbincang tentang situasi kebangsaan, situasi politik di Indonesia. Yang ketiga, ya, orang-orang yang loyal atau loyalis ke Joko Widodo ini pada saat ini juga banyak yang masuk. Ada yang masuk ke Kabinet Merah Putih. Nah, tentu saja mereka yang ada di Kabinet Merah Putih juga masih berdialog, ya, masih mau berdiskusi, bahkan masih mau untuk mendengarkan, untuk mendapatkan nasihat dari Joko Widodo. Ya. Jadi, mengapa magnet pribadi Joko Widodo itu sangat kuat, ya? Kan ada banyak alasan. Yang satu tadi merakyat,
Yang kedua tadi karena dia juga bergaul luas dengan orang-orang pebisnis sukses di Indonesia. Yang ketiga berkait dengan politik. Ya, dalam hal politik ini juga ada beberapa item, yaitu dari perencana tentang koalisi Indonesia Maju. Yang kedua juga karena anaknya Gibran yang ada di lingkaran pemerintahan Joko Widodo, pemerintahan Prabowo, dan yang ketiga yaitu para loyalisnya juga ada yang di dalam kabinet merah putih. Nah, itulah yang menjadikan daya magnet dari Joko Widodo. Dan satu hal lagi, ini menurut saya loh ya, menurut pandangan saya, bisa jadi di Solo itu juga menjadi bagian kepemimpinan non formal yang ada di Indonesia, ya. Istana lah, istana. Kalau yang benar kan istana negara, ini istana di Sumber, ya, yang ada di Solo itu. Di situ terjadi tempat pemikiran, tempat berdiskusi, ya, tempat mematangkan gagasan-gagasan. Ya, mau tidak mau kan, anaknya yang wakil presiden itu kan pastilah ketika pulang ke Solo atau ketemu orang tuanya baik itu di Jakarta, pasti akan mendapatkan usulan-usulan atau nasihat-nasihat. Dan pernahkah kita mendengar bahwa Gibran jangan sampai kemajuan, jangan sampai terlalu maju, ya, sehingga nanti dianggap kurang baik. Itulah suasana istana informal yang ada di Solo di bidang perpolitikan. Ya, oleh karena itu, sampai sekarang sekalipun Joko Widodo digoyang, diterpa badai yang begitu kuat, dia tetap santai, dia tetap diam saja. Oleh karena itu sangat sulit untuk bisa merobohkan benteng dari kepribadian Joko Widodo yang dianggap tidak baik, bahkan dianggap merusak demokrasi, ya, juga pernah dianggap merusak konstitusi. Begitulah kekuatan magnet Joko Widodo, sehingga sampai saat ini terus-menerus masih banyak orang yang datang ke Solo. Kalau nggak datang ke Solo, diundanglah ke Jakarta. Ya, contoh kemarin juga diangkat menjadi pengawas Danantara, juga diajak Presiden Prabowo untuk berbuka bersama. Itu kan tandanya magnet Joko Widodo sangat kuat. Oke, sampai sini dulu kita coba, dan jika Anda tertarik berikan komentar yang bagus ya, jangan mengada-ada. Oke, bye-bye.